Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Baiklah, selamat datang kembali di channel kami, channel Kun Islami, yang membahas terkait dengan seputar kajian fikih serta beberapa kajian Islam lainnya. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara malaikat Jibril dalam menyampaikan wahyu kepada Rasulullah SAW dengan rujukan utama yaitu kitab Fathul Bari. Kitab Fathul Bari adalah kitab yang dikarang oleh Imam Al-Hafidh Ahmad bin Ali bin Hajar Asqalani yang merupakan dari syarah atau penjelasan dari hadis atau kitab Sahih Al-Bukhari. Dalam hadis yang ada dalam kitab Fathul Bari karya Ibnu Hajar Asqalani yang merupakan syarah dari Imam Bukhari, dijelaskan bahwa ada beberapa cara bagaimana malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Beberapa cara ini dijelaskan ketika Haris bin Hisham radhiyallahu anhu itu bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, kaifa ya'tikal wahyu?" Bagaimana datangnya itu wahyu? Kemudian baru Rasulullah menjelaskan tentang bagaimana atau beberapa cara terkait dengan datangnya wahyu. Ada 3 cara bagaimana malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah dengan melalui bisikan hati, yaitu dengan cara pertama-tama malaikat datang kepada Nabi itu seperti suara lonceng, kemudian membisikkan wahyu ke dalam hati Nabi Muhammad SAW. Dalam menjelaskan hal ini ada beberapa ulama yang menjelaskan terkait dengan maksud daripada lonceng tersebut atau bunyi lonceng ketika malaikat datang kepada Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah Al-Hulaimi, dari riwayat Al-Hulaimi bahwa wahyu turun kepada Nabi dalam 46 macam cara, dan kesemuanya itu kebanyakan itu diawali dengan bunyi lonceng atau gemelincing lonceng. Baru kemudian itu dibisikkan dalam hati Nabi Muhammad SAW. Sedangkan menurut riwayat Muslim bahwa suara bunyi lonceng itu dihasilkan dari benturan antara besi, ya, benturan antara besi, kemudian benturan tersebut menimbulkan suara denging. Baru itu masuk dalam hati Nabi Muhammad SAW. Dalam riwayat yang lain yaitu Al-Karmani menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan bunyi lonceng tersebut adalah seperti lonceng kecil yang di dalamnya ada potongan kuningan dan digantungkan di leher onta, sehingga apabila onta itu bergerak maka lonceng itu juga akan berbunyi. Cara yang pertama bagaimana malaikat Jibril menyampaikan wahyu dengan bisikan hati diawali dengan bunyi lonceng ini, dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwa ketika menerima wahyu dengan cara yang seperti ini, Rasulullah SAW itu merasa sangat berat sekali. Dikatakan bahwa wahuwa asyadduhu alayya, dari semua cara malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Rasulullah SAW, cara inilah yang paling berat bagi Rasulullah SAW. Karena memahami perkataan dengan bunyi lonceng itu lebih sulit daripada memahami perkataan secara langsung. Sebagian ulama mengatakan bahwa berat atau sulitnya menerima wahyu sebenarnya adalah bertujuan agar Nabi lebih berkonsentrasi dalam menerima wahyu. Dan juga para ulama mengatakan bahwa cara turunnya wahyu seperti ini biasanya adalah membicarakan masalah adab dan ancaman. Maka Rasulullah SAW bersabda bahwa ketika bunyi itu berhenti, ketika bunyi lonceng itu berhenti, maka hilang semua ketakutanku. Dan baru waqad wa'aitu anhu maqala, baru setelah itu Rasulullah SAW baru mengerti apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril ketika lonceng tersebut selesai berbunyi atau berhenti. Kemudian cara yang kedua adalah malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Rasulullah SAW seperti halnya orang menyampaikan berita ke orang lain. Jadi ya seperti halnya orang menyampaikan informasi kepada orang lain.
Diriwayatkan oleh Ibnu Sa'id dari jalur Abu Salma, kanal wahyu ya'tini alayya nahwaini, bahwa wahyu datang kepadaku dengan dua cara. Ya'tini bi Jibril fayulkihi alayya kama yulki ar-rajulu ala ar-rajuli, yaitu malaikat Jibril datang dan menyampaikan wahyu kepadaku, itu sebagaimana seseorang menyampaikan berita kepada orang lain. Dan ketika itu terjadi, fadaka yanfalitu minni, ketika itu terjadi maka saya merasa lepas dari takut. Artinya biasa-biasa saja ya, ketika proses penyampaian wahyu dengan cara menyampaikan seperti orang menyampaikan berita kepada orang lain. Wayatini, kemudian yang lain adalah wayatini fi baiti mithla sautal jaros. Ini yang saya maksud. Jibril itu mendatangi Rasulullah SAW untuk menyampaikan wahyu di dalam rumah seperti sautal jaros, itu seperti dengingan bel, dengingan lonceng. Dan ketika itu terjadi, hatta yukhalitu qalbi, bahwa dengingan lonceng itu sampai betul-betul membuat hati Rasulullah itu bergejolak. Maka ketika itu terjadi, fadzakal ladzi la yanfalitu minni, maka ketika itu terjadi maka Rasulullah tidak bisa lepas dari rasa takut akan bunyi lonceng tersebut, sehingga lebih berat memang. Sehingga menerima wahyu dengan bisikan hati yang diiringi gemerincing lonceng itu lebih berat daripada Nabi Muhammad SAW menerima wahyu seperti halnya Jibril memberikan informasi atau berita kepada yang lain. Itu adalah cara yang kedua. Sedangkan cara yang ketiga adalah Jibril, malaikat Jibril itu menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW dalam bentuk menyerupai manusia. Maka di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, dalam hadis Haris tadi yang diriwayatkan oleh Aisyah, bahwa malaikat tersebut yatamatsalu li al-malaku rajulan. Jadi malaikat menjelma menjadi seorang lelaki. Jadi ya betul-betul lelaki, betul-betul itu menjelma sebagai manusia, tidak dalam wujud malaikat tetapi benar-benar dalam wujud manusia. Ketika malaikat menjelma menjadi manusia, maka Rasulullah langsung tahu kalau memang itu adalah malaikat Jibril. Karena kenapa? Dalam hadis tersebut ada kata al-malak. Jadi al-malak itu memang sesuatu yang telah diketahui, dan yang mengetahui hanya Rasulullah SAW. Jadi langsung tahu bahwa itu adalah malaikat Jibril walaupun itu menjelma dalam bentuk manusia. Maka dalam riwayat tersebut itu dikatakan bahwa pernah malaikat Jibril menjelma menjadi seorang manusia, menjadi bentuk manusia dengan nama Dihyah, Dan itulah beberapa cara malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan 3 cara. Yang pertama itu adalah dengan cara melalui bisikan hati dengan diiringi suara lonceng. Kemudian yaitu cara yang kedua adalah menyampaikan berita seperti halnya kita menyampaikan berita kepada orang lain. Dan yang ketiga adalah Jibril itu menjelma dalam bentuk manusia. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe, share, serta bertanya tentang apapun, isi saja di kolom komentar. Insya Allah nanti akan kita ulas dalam video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.